Nih, gue cabut ya. Enggak, gue belum ngomong enggak. Tadi apa? Gue belum ngomong kalau gue suka sama lo. Memangnya dia pikir kita ini punya pohon uang dan dia tinggal metik aja. Seenaknya aja pakai kartu kredit sebesar itu. Keterlaluan dia. Coba dong Papa lihat, dia pergi kemana aja. Diskotik inilah, kafe itulah. Semuanya nggak ada yang cocok untuk anak seumur dia, Pak. Norak banget sih, pakai ngeblokir kredit card segala. Pasti mama deh. Kami ini orang tua kamu. Mama yang melahirkan kamu. Kamu mestinya nggak berhak ngomong seperti itu sama orang yang kamu hormati. Walaupun orang itu nggak ada apa-apanya di mata kamu. Papa dan Mama sudah sangat mengkhawatirkan kamu. Bagaimana kamu nanti kalau Papa dan Mama sudah mati? Keluarga Papa nggak ada. Mama dari kecil di panti asuhan. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu harus hidup sebatang kara? Olga! Dia mau beli mainan, Kak. Mana uangnya? Jangan ya. Kalau kita beli mainan, uangnya bisa habis. Kalau kamu haus gimana? Aku kan bisa minum air sumur, Kak. Kalau kamu sakit gimana? Mendingan uangnya kita simpan aja. Kalau kita dapat uang lagi, kita beliin mie sama limun. Nah, kakak juga mau pinjam stoples buat air putih. Gimana? Ya, tapi besok makan mie ya, Kak. Sorry ya, telepon. Ke Astari. Ya, halo? Olga marah-marah, Pak. Dia juga membuang uang saku yang Papa kasih tadi. Dia nggak mau sekolah. Apalagi sih, Mai, yang bisa kita lakukan untuk membuat dia sadar? Apa dia baru bisa sadar kalau kita udah nggak ada? Nggak tahu lah, Pak. Tapi pasti ada jalan untuk membuat dia jadi lebih baik. Tapi Mama nggak tahu apa. Ya udahlah, nanti Papa pikirkan bagaimana caranya. Mama jaga dia ya. Nanti Mama jadi ke sekolahnya dia. Iya. Kenapa? Mama jangan bicara apapun soal Pak Ujo. Karena dia bisa dipenjara kalau dia ketahuan sebagai dalang dari semua itu. Berikan saja Pak Ujo sumbangan untuk berobat. Siapa tahu Olga bisa lebih merasakan penderitaan orang lain. Tapi rasanya dia nggak mungkin mau deh, Pak. Nanti kabari Papa lagi ya. Baiklah, Pak. Hati-hati ya. Ya, Mama juga ya. Soal Olga ya? Iya. Tiap hari yang aku dengar selalu keluhan tentang kenakalan Olga. Ya, kamu sabar aja ya. Mungkin kamu masih butuh waktu banyak untuk bisa menyadarkan si Olga. Ya? Ya, mudah-mudahan. Ya udah, kita siapkan dulu jalan. Halo? Halo? Gak? Gak, gila lo, Gak. Kemana aja sih lo? Gak diangkat-angkat sih telepon gue. Aduh, gue lagi bete banget sama bokap nyokap gue. Bete. Kasian banget sih lo, Gak. Aminin aja, Gak. Biasa bocah kayak gitu. Bener. Gak, lo kesini dong. Ya itu dia masalahnya, gue gak punya duit sama sekali. Disita semua sama mereka, tau gak sih? Mau marah gak lo? Ya ampun, kasihan dong. Rese lo, gue bete banget nih. Yang ada gue jadi gembel lagi lama-lama kayak gini. Gembel. Kacau banget sih lo ngomongnya kayak gitu. Udah lo kesini aja, nanti biar taksi gue yang bayarin ya. Ya Gak, sini Gak. Ya udah, gue kesana bentar lagi. Asik. Bye. Dadah.
si Dewa. Prif the girls Dewa anak kelas 3. Aduh. Enggak. Dong, bukan lagi beda. Dewa mungkin sih. Bentar, tapi bentar. Bentar. Iya lo, iya. Iya lo, beda banget ya kalau pakai seragam. Mana rambutnya di bawah lagi, gaya banget. Top juga tuh. Udah apa sih? Ayo gimana? Kita anak abas lagi ya kak? Iya betul. Anak abas tuh apa sih? Iya kayak bang tadi kita tahu. Abas tuh anak basket. Anyway, duit buat beli minum. Wow. ya. Oke. Mas, minum dong. Kok malah senyum-senyum sih? Gue lagi ngebayangin aja, Gak. Kalau ini tuh bakalan jadi peristiwa yang bersejarah. Yang bakal gue inget nantinya. Ditangkap gini malah diinget-inget. Bukan ditangkapnya, Gak. Tapi bersama lu di sini. Ini saat yang paling istimewa buat gue. Anak ibu kami tahan karena diduga mau membeli narkoba. Selain itu, anak ibu juga masih di bawah umur untuk berada di klub malam. Saya akan lebih ketat mengawasinya. Sebaiknya begitu. Kalau melakukan pelanggaran seperti ini lagi, terpaksa kami proses. Ingat ya, jaga kelakuan kamu. Jangan bikin malu. Papa kamu itu lagi ada masalah keuangan di perusahaannya. Kamu malah nyuri uangnya. Ujung-ujungnya malah bikin susah. Lagian aku nggak dikasih uang. Masih untung aku nyurinya dari papa. Daripada aku cari duit sendiri pakai cara nggak bener. Astagfirullahaladzim. Olga! Olga! Ngomong apa kamu barusan? Ma, aku tuh butuh uang, bukan cuma buat sekolah. Aku butuh buat belanja, buat jajan, buat begaul. Banyak lagi anak-anak seumur aku yang jual diri ke om-om mau dapat uang. Mama mau aku kayak gitu? Ngajar kamu. Mama lebih baik mati daripada ngeliat kamu kayak gini. Mama jahat. Aku nggak mau lagi ketemu sama Mama. Olga! 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 Mau kemana kamu? Aku mau pergi dari sini. Aku benci sama Mama. Terserah kamu. Yang penting kamu ingat kalau kamu ini anak mama dan kamu nggak bisa pergi tanpa izin mama. Oke, aku minta izin Papa. Memangnya kamu pikir mama kamu senang dengan kelakuan kamu seperti ini, ha? Papa nggak akan pernah nampar aku. Papa orangnya intelek. Nggak kayak Mama yang dari panti gembel. Diam! Dengar kamu! Malam, Bu. Pak Johan dan bapak-bapak kepolisian datang, Bu. Ada apa, Pak? Mas? Kenapa, Mas? Mas Arya nggak apa-apa kan, Mas? Mas! Kenapa, Mas? Dek, Mas Arya terkena musibah.
speedboat yang kami tumpangi berdua terbalik. Mas Arya hilang ditelan badai ombak. Kok bisa gitu, Mas? Kenapa bisa gitu? Tenang, Bu. Kami berusaha untuk mencarinya. Maksud Bapak, suami saya masih bisa ditemukan? Yang menjadi kekhawatiran kami, Pak Arya tidak menggunakan pelampung di saat kejadian. Kenapa Mas Johan gak ngingetin? Kenapa? Kenapa Mas Johan gak ngingetin? Maaf, Dek. Mas Arya sudah menyuruh dia untuk memakai pelampung. Tapi Arya, dari kemarin dia sering termenung, Dek. Mungkin pada saat Mas memperingatkan dia nggak mendengar, Dek. Mas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolong dia, tapi... ombaknya begitu besar, Dek. Dan Mas Arya kan bisa Mas Arya hilang, Dek. Gak mungkin, Om. Gak mungkin, itu pasti bukan Papa. Aku gak percaya. Om juga sulit untuk percaya, Olga. Sulit untuk percaya. Tapi kenyataannya memang demikian. Mau gimana, Gak? Gimana? Ibu, kami akan tetap terus mencarinya. Tapi kami mohon, Ibu harus tabah dan siap menghadapi kenyataan apapun. Dan yang terburuk sekalipun. Maksud Bapak apa? Papa saya udah meninggal. Bu, ini minumnya. Non Olga kan dari siang belum makan. Apa nggak sebaiknya makan dulu, Non? Non? Berisik lo. Mau makan mau enggak itu urusan gue. Pergi sana. Maaf, Non. Kok punya perasaan? Bagaimana kamu nanti kalau Papa dan Mama sudah mati? Keluarga Papa nggak ada, Mama dari kecil di panti asuhan. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu harus hidup sebatang kara? Gue ikut sedih ya. Sabar ya, Ga. Lo jangan takut. Kita akan tetap berada di sisi lo kok. Kita nggak akan ninggalin lo. Dan kita siap ngebantu lo kapanpun lo butuhin. Makasih ya guys. Gue cuma bingung. Kalau emang bokap gue udah meninggal, mana jasadnya? Kenapa nggak ada? Nangis aja, Ga. Kalau nangis bisa membuat lo tenang. Halo, Non. Jah, lo nggak usah ngarang-ngarang ya. Sampai gue tahu lo ngarang, abis lo sama gue. Sumpah, Non. Demi Allah. Saya hormat, Non, sama Ibu. Jadi, untuk apa saya bohong? Terus kenapa bisa begini ya? Ija juga nggak tahu, Non. Tadi ada tamu, Non. Pas tamunya pulang, Ibu tuh tiba-tiba langsung menangis dan tertawa sendiri, Non. Kayak orang tertekan. Tamunya siapa? Siapa ya? Oh iya, Pak Hotman, Non. Pak Hotman.
Dia itu pengacara Bapak ya, Non? Dia tadi kesini ngasih amplop sama Ibu. Pas tamunya pulang, Ibu tuh langsung nyebarin semua isi amplop, Non. Dan maaf ya, Non. Nggak lama kemudian, Ibu langsung tertawa sendiri, Non. Bener ya, Dek. Cuma kamu yang Mbak bisa andalkan. Makasih ya. Olga, anak Mama udah pulang. Bagus deh, biasanya kan kamu pulangnya pagi. Mama istirahatnya kayaknya capek banget. Enggak, sayang. Mama kan mesti beres-beres. Oh iya, kamu udah nyiapin barang-barang kamu belum? Emang kita mau kemana? Sayangku, kita semua harus meninggalkan apa yang ada di sini dan kita memulainya lagi dari nol ya, sayang ya? Ya sayang, ayo dong. Cepetan beresin. Ayo cepetan. Ayo dong. Mama kamu memang benar, Olga. Seluruh aset dan perusahaan milik papa kamu terpaksa harus dijual untuk menutupi hutang papa kamu yang ada di bank dan termasuk juga rumah ini. Terus kami bakal tinggal di mana? Yang biayain hidup kami siapa? Mama kamu bilang dia sudah menyiapkan tempat tinggal buat kalian. Tapi kamu jangan khawatir, Olga. Mama kamu kan masih kerja dan masih mendapat penghasilan. Ya, meskipun nanti jumlahnya tidak seberapa. Karena masih harus dipotong lagi untuk melunasi sisa-sisa utang papa kamu. Jadi yang tersisa apa? Ya, hampir nggak ada. Mobilku? Terkecuali asuransi pendidikan. Om harus ke kantor sekarang juga. Jangan lupa serahkan nanti dokumen-dokumen ini ke mama kamu. Dan ini juga ada sedikit uang dari Om untuk sekedar membantu kalian. Kamu jaga mama kamu ya. Om yakin sekali dia pasti sedih dan nggak bisa menerima begitu saja semua kenyataan ini. Jangankan Mama. Aku aja masih nggak bisa percaya semua ini. Ya udah, Om permisi dulu ya. Ini dong bawain buruan gimana sih ya? Olga, kamu bantuin Bija dong. Barang kamu kan nggak banyak. Ya biarin aja, percuma dong dia digaji. Mulai sekarang Bija itu bukan pembantu kita lagi. Gajinya dia aja belum Mama bayar. Emang dia nggak ikut? Ya enggak lah, orang gajinya belum dibayar. Terus ntar ujian nyetrika segala macam siapa? Ya nggak ada, Olga. Nggak ada Pak Suko, nggak ada Rohim, nggak ada Bija. Semuanya kita kerjakan sendiri. Kenapa, Him? Ini Bu, tempatnya udah nggak cukup Bu. Kalau nanti saya taruh di depan, nanti Non Olga nggak bisa duduk Bu. Kamu bawa apa aja sih, Ga? Ya ini barang-barang aku semua lah. Ini juga udah banyak yang ditinggalin. Udah aja, ini ditinggal aja. Kamu jual aja. Bisa buat bayar gaji kamu kan? Waduh, terima kasih banyak, Bu. Weh, enak aja loh. Ini baju pesta gue semua. Olga, kita udah nggak bisa pesta lagi. Udah cepet masuk. Ayo cepet masuk. Ah, Mama rese banget sih. Him? Itu siapa? Ngapain kamu nangis di sini, Nak? Saya disuruh mama saya ngasih surat ini. Surat. Jadi ayah kamu bernama Arya Dinata? Salam kenal. Saya Sonya, istri simpanan suami ibu, Pak Arya Dinata. Dan si pembawa surat ini adalah anak saya dari Pak Arya yang bernama Citra Dinmaswara. Dengan menghilangnya Mas Arya,
saya merasa tidak mampu untuk membiayai Citra secara layak. Maka terpaksa saya harus menyerahkan anak ini kepada ibu. Mama, ini apaan? Anak ini siapa? Lo siapa? Lo siapa? Nggak usah ngaku-ngaku ya. Nyokap lo mana? Jawab! Olga, dia memang anaknya papa kamu. Gila! Pergi lo dari sini, cari ibu lo! Pergi! Olga, jangan. Kita harus menerima dia, walau bagaimanapun juga. Aku nggak mau! Dia bukan adik aku! Enak banget ibunya udah hianatin kita, sekarang tipin anaknya ke kita! Olga, kita harus menerima dia. Karena itu kan menunjukkan bakti mama sama papa kamu. Enggak! Aku nggak ngerti jalan pikiran mama! Aku nggak akan nurutin mama! Kalau mama mau milih dia, aku pergi! Olga! Olga! Kamu sepantasnya tidak melukai hati mama kamu seperti itu. Apa urusan lo? Emang lo siapa? Nanti kamu tahu siapa saya. Sekarang cepat naik ke mobil dan turuti semua keinginan mama kamu. Enak aja lo nyuruh-nyuruh gue. Diam. Seharusnya kamu membantu mama kamu keluar dari masalahnya, bukan menambah luka hatinya. Apa kamu sudah tidak peduli lagi sama mama kamu? Atau kamu akan baru peduli setelah mama kamu melakukan hal yang sama seperti papa kamu lakukan? Nggak usah sembarangan ngomong. Bokap gue nggak mungkin bunuh diri. Pakai otak kamu. Jelas-jelas mama kamu sedang menghadapi masalah yang besar. Dan menambah masalah itu menjadi rasa putus asa dari diri kamu sendiri. Diam! Nggak usah sembarangan ngomong, dasar pembual! Kamu pembunuh. Aku tidak bermaksud menumbuhkan rasa bersalah dalam diri kamu. Kalau kamu ngerasa tidak bersalah, itu urusan kamu sendiri. Aku hanya ingin membantu mama kamu, supaya dia mendapat pengakuan yang wajar dari seorang anak yang seharusnya mencintai dan menghormati dia. Paham kamu? Amin, Denny. Olga, ayo turun. Ngapain kamu di dalam? Gak? Ayo dong. Olga, Mama dulu dibesarkan di sini. Sampai akhirnya Mama menikah dengan papamu. Mbak masih ingat, Mbak? Kalau sore-sore habis mandi, aku suka duduk di ujung teras itu sampai Mbak nyuapin aku makan. Halo, ini masih mau di sini apa mau masuk sih? Sayang sekali ya, Mbak. Perjalanan hidup Mbak yang sangat luar biasa itu ternyata sangat tidak berarti sekali bagi Olga. Itu tas yang 2 itu mau dibawa apa dibuang aja? Ayo, Mbak. Bawa sisa tas kamu. Masih untung Mas Tio mau bantuin kamu. Ayo cepetan. Kamar Mbak sebelah sana. Oh ya. Mari. Ini kan kamarnya Ayah Syam. Iya. Terus kamu tidur di mana? Biasanya saya tidur di depan, Mbak. Makasih ya, Dek. Kamu tahu ini sangat berarti buat Mbak. Sama-sama, Mbak. Saya permisi dulu. Ya. Kamu sama Citra tidur di kamar tengah ya? Bareng anak perempuan lainnya. Apa? Nggak mau, gue punya kamar sendiri. Di tempat ini, hanya orang dewasa yang dapat kamar sendiri. Menurut lo gue anak kecil. Kamu sama sekali belum dewasa di mata saya. Gue nggak minta penilaian lo ya. Ada apa lagi, Olga? Ma, aku nggak mau kamarnya disatuin sama orang lain. Aku punya kamar sendiri. Kamu jangan sembarangan ngomong. Kita tuh numpang di sini. Ngapain? Kan kita bayar. Olga, kita masih butuh uang kontrakan itu untuk biaya kebutuhan kita sehari-hari.
Ayo Citra. Kalau kamu masih berminat, saya akan tunjukin kamar kamu. Olga! Mah, aku nggak mau tinggal di sini. Apalagi harus numpang sama si angkuh itu. Kalau mama mau tinggal di sini terserah. Aku mau nginep tempat temen aku aja. Maafkan anak saya ya, Dek. Kelakuan kamu itu sangat kampungan. Memalukan. Gak pantas dilakukan di depan anak kecil yang seharusnya mendapatkan contoh yang baik. Terus menurut lo, kelakuan lo yang memuakan itu pantas jadi contoh buat mereka? Hah? Jawab, monyet! Ger banget sih. Siapa juga yang mau tinggal sama dia? Olga! Olga! Olga? Oh, lo tinggal di sini? Pantesan lo sama ngesulinnya masih Tio ya? Oh, jadi kamu anak orang kaya bangkrut yang diceritain Kak Tio itu ya? Apa lo bilang? Kamu mau tinggal di sini kan? Kamu gak usah malu gak? Aku seneng kok ada teman serumah yang satu kelas sama aku. Lo pikir gue mau tinggal di kandang kambing kayak gini? Dan siapa juga yang ngepel lo temen gue? Gak level tau gak? Gak, apalagi sih yang bikin kamu beda? Aku udah tahu semua kok. Jadi biasa aja ya. Olga, Olga, kalau mau tinggal di sini peraturannya harus pulang sebelum maghrib ya. Terus masih banyak lagi peraturan yang harus kamu taatin. Kalian semua yang ada di sini bersaudara. Jadi, apa yang ada di sini harus kalian jaga. Nah, sekarang kakak mau kenalin sama saudara-saudara kalian ya. Itu yang cantik ini yang sebelah Amin, namanya Desi. Halo Desi. Aku Desi. Aku biasa dipanggil Kutu sama anak-anak. Tapi bukan karena aku kutuan. Aku Citra, aku juga gak kutuan. Aku Amin, aku Citra. Namaku Citra. Namaku Ipul. Namaku Citra. Namaku Deni. Kata Kak Tio yang mau tinggal di sini namanya Olga. Iya. Olga itu kakaknya Citra. Dia lagi pergi sebentar. Mudah-mudahan sebentar lagi pulang ya. Kak, Ya? kayaknya dia gak niat pulang deh kak. Soalnya tadi aku ketemu sama dia. Santi, kamu tolong beresin tempat tidur yang atas ya. Ini Citra, dia akan tinggal bersama kalian. Ya Citra, ini kalau ada apa-apa, kamu hubungin Kak Santi. Oke? Ya. Yuk, kita sekarang keluar yang laki-laki, tinggalkan kamar perempuan. Ayo. Ya, Kak. Ayo. Halo, siapa? Citra, Santi. Kak, berarti dia tidur di tasku kan? Iya, emang kenapa? Kamu nggak suka kentut kan? Ya enggak lah. Maksudku, semua orang yang hidup pasti kentut kan? Sabar ya Mbak. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk merubah Olga. Kalau saja ibunya Mas Arya nggak terlalu memanjakan Olga. Dan kami juga nggak ikut-ikutan terbawa menomorsatukan dia di atas segala-galanya. Pasti dia nggak akan separah ini. Gak, bisik banget sih lo. Kampungan tau gak? Dewa.
harus jadi gembel cuma gara-gara satu peristiwa bodoh yang ngerenggut bokap gue dari laut. Jadi lo jangan pernah ngomong sama gue kalau laut bisa bawa ketenangan. Gue benci sama laut, Wak. Hidup gue hancur, Wak. Gue kehilangan semuanya. Bokap gue, rumah gue, mobil gue. Kenapa sih Tuhan gak adil sama gue? Gue rasanya mau mati aja, tau gak? Dan lo harus tahu, ternyata bokap gue punya istri simpenan. Dan dia punya anak dari perempuan sialan itu. Udahlah, Gak. Semua kejadian itu pasti ada hikmahnya. Dan lo nggak boleh putus asa, Gak. Emang sih, kedengarannya ngebetein. Tapi kan lo masih punya orang-orang yang sayang sama lo. Dan sebaliknya, Gak, lo harus sayang sama mereka. Nyokap lo misalnya, gua. Harusnya mereka tuh jadi pemicu hidup lo, Gak. Supaya hidup lo tuh lebih berarti. Gue nggak tahu deh, Wak. Nyokap gue aja sekarang udah hampir gila. Hidup gue tuh gelap banget rasanya. Kalau lo tahu, Gak, lo justru adalah cahaya yang bisa menjadi penerang buat hati gue. Buat semangat hidup gue. Dan segalanya yang membahagiakan gue. Gue janji, gue akan berusaha juga untuk jadi penerang buat keremangan cahaya kebahagiaan lo. Gak diangkat-angkat lagi, apalagi pergi ya. Gak, kalau gue pikir mending lu pulang aja deh. Kasian kan nyokap lu sendirian di rumah. Dia itu pasti butuh teman untuk bicara pada saat-saat kayak gini, Gak. Enggak, mendingan sendiri-sendiri aja dulu. Gue juga lagi pusing. Gue masuk ya? Ya udah, sampai ketemu besok ya, Gak. Mama dekat sama Om Franz, bukan berarti Mama mau nikah sama dia, sayang. Kalau Mama nggak mau nikah sama Om Franz, ngapain juga Mama dandan kayak apa? Jaga mulut kamu. Udah deh, Mah. Aku bukan anak kecil lagi, Mah. Dan aku sangat tahu gimana hubungan Mama sama Om Franz. Dan asal Mama tahu, aku sangat nggak suka punya papa baru. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Mama bukan anak kemarin sore. Dan Mama tahu apa yang Mama perbuat. Jadi kamu jangan permasalahkan masalah ini. Kamu mau pergi ya? Enggak, Om. Masa? Sekali-sekali boleh dong perginya sama Om. Kamu suka karaokean kan? Hah? Atau Masuk gak? Nggak usah pakai basa-basi. Ini kan rumah bokap gue. Lagi suka sama daun muda ya? enggak. Kamu tetap yang paling seksi. Awas lo, macam-macam ya. Udah, yuk jalan ya. Ayo. Apa dia memang sering seperti ini, Mbak? Dia memang biasanya pulang larut malam. Tapi kayaknya malam ini dia nggak pulang, Dede. Mbak takut dia makin parah. Sabar, Mbak. Memang tidak mudah merubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun menjadi sifatnya. Tapi saya yakin, suatu saat nanti Olga akan menjadi gadis baik seperti keinginan Mbak. Insya Allah, Dek. Mbak juga nggak ada henti-hentinya berdoa. Kami takut nggak bisa menjaga titipannya agar menjadi anak yang berbudi. Apalagi dia satu-satunya harapan kami. Gue nggak mau denger lagi penjelasan lo. Dasar embel lo ya.
aja lo ntar kalau Olga datang. Bisa mampus lo. Justru itu, gue mau klarifikasi. Olga boleh maki-maki atau bikin muka gue jadi benjol. Tapi please, jangan patahkan hati gue. Maksud lo, Beb? Gue nggak pernah bilang ke Bu Wita. Kalau kalian dapat jawaban dari gue lebih baik mati ketimbang mengkhianati cinta gue ke Olga. Cinta? Please girls, biar gue dikutuk ganteng, gue terima. Ganteng? Iya, tapi itu perbuatan si Bonar. Makanya gue udah memutuskan tali persahabatan gue ke dia. Gue nggak rela dia mengkhianati kalian, khususnya Olga. Jadi please, bilang ke Olga, jangan marah sama gue. Gue akan melakukan apapun buat dia. Please. Oke deh, gini aja. Urusan Olga biar gue yang ngomong sama dia. Tapi inget, lo tetap harus ngasih contekan ke kita plus Olga kalau kita lagi ulangan. Iya, gue bisa. Gue janji. Makasih ya. Iya. Pergi lo sana. Ngapain lo? Ada yang pengen aku omongin sama kalian. Soal Olga. Kenapa Olga? Olga Mau ngapain lo? Cakep juga lo ya ternyata. Lo siapa? Gue Reno. Gue kakaknya Hilda. Kita kan pernah ngobrol di telepon. Dia masuk sini dong. Gue kan kaget. Gue cuma minta rokok kok. Lo ngerokok kan? Enggak, gue gak ngerokok. Udah sana. Ntar gue bilangin Hilda lo masuk kamar cewek. Halo? Halo, enggak. Baru bangun lo? Kenapa? Enggak, tadi si Santu tuh bilang ke gue. Katanya gue suruh nyampein ke lo. Enggak, nyokap lo stres di sana. Enggak, emang lo punya ade ya? Kok gue gak pernah tahu sih? Halo? Enggak, enggak. Iya, ntar gue kesana. Wah, gambarnya bagus banget. Iya, gambarnya cantik banget ya. Dani pinter ya gambarnya. Mama gak kerja? Hah? Kerja dong sayang. Cuma mama mau pulang cepet karena mama mau nempel-nempelin di dinding. Ini buat apa, Mah? Olga, ini kan punya mama. Jadi kalau mama kangen sama papa, mama tinggal pandangin foto-foto ini. Kak Olga dari mana aja sih? Ibu kan lagi sedih, bukannya nemenin ibu. Sini. Kunyuk. Lo tuh bukan adik gue, jadi nggak usah manggil-manggil gue kakak. Dan inget ya, nyokap gue tuh bukan nyokap lo. Nyokap lo tuh cuma perempuan yang dibayar sama bokap gue buat dapet anak. Ngerti gak? Ampun, Kak. Ngerti gak? Olga! Apaan kamu? Kamu gak apa-apa sayang? Udah puas?
kita main di luar aja ya, bareng Kak Amin. Ya? Yuk. Siapa juga sih yang nggak shock dari yang semuanya serba mewah sampai sekarang jadi penghuni rumah asuh? Gue juga nggak kebayang deh. Iya nih, apalagi si Olga sekarang nyokapnya stres gitu. Gue jadi takut deh, jangan-jangan Olga kayak gini gara-gara kualat ya sama orang yang udah disakitin sama dia ya. Ngaco loh, kalau dia kualat, kita bertiga tuh juga kualat, tau gak sih? Asal lo tau ya, dia tuh emang keturunan gokil. Lihat aja, kelakuannya aneh banget kan? Lo kok ngomong gitu sih, Din? Ada, lo tuh gak usah muna ya. Selama ini kita ngikutin kemauan Olga tuh karena dia berduit dan dia juga bisa bayar orang buat ngalah. Tapi apa? Sekarang dia udah jadi gembel. Lo mau bantu dia terus, hah? Heh, tapi mau gimana pun juga, dia tuh tetap teman kita. Apa salahnya sih kita ngasih tumpangan nginep sama dia? Kan bisa tuh seminggu di rumah gue, seminggu lagi di rumah lo, seminggu lagi di rumahnya Wita. Beres kan? Sorry ya, gue sih cukup sampai sini aja. Karena gak ada bisa yang gue andel lagi dari Olga, ngerti? Gila lo ya. Waktu dia seneng aja lo, nempel terus. Sekarang pas lagi susah lo berdua tuh nggak ada yang mau nolongin dia. Gue nggak nyangka lo nggak, sumpah gue nggak nyangka kalau persahabatan lo berdua tuh palsu. Males gue sama lo, tau nggak? Hilda. Aja sih udah dia mah. Wah, kenapa lo? Kayak banteng aja nyeruduk-nyeruduk. Biar aja jadi banteng daripada kayak mereka, tikus pengkhianat. Mama ngapain sih ngelakuin semua ini? Kan bisa aja papa belum meninggal. Iya sayang. Tapi siapa juga yang bilang kalau papa kamu masih hidup? Cuma kan mama suka kangen. Tapi ini udah gak wajar, Mah. Ngapain coba masang-masang foto papa kayak gini? Mama tuh udah kayak orang gak waras, tau nggak? Nggak malu apa kalau diomongin sama anak-anak? Itu nggak masalah sayang. Justru mama jadi malu kalau mama dibilang gagal mendidik kamu. Makanya kamu harus jadi orang ya. Kamu harus terus sekolah. Ya sayangnya? Gak usah ngomongin itu deh. Penting banget lagi kayak gini ngomongin sekolah. Enggak. Kamu harus janji sama mama. Tolong mama, Olga. Ini juga pasti jadi harapan papa kamu satu-satunya. Kalau soal Pak Ujo dan yang lainnya, kamu nggak usah khawatir. Mama udah selesain. Yang penting kamu harus membiasakan diri dengan keadaan kita yang sekarang. Nggak ada gunanya lari dari kenyataan. Ya sayangnya. Mama bisa ya ngomong kayak gitu? Mama sendiri kayak gini apa namanya kalau bukan stres karena kenyataan? Terus apa salahnya aku mau nginep tempat teman-teman aku? Daripada di sini aku stres. Sayang, tapi mereka kan cuma temen, nggak? Sedangkan keluarga kamu ya yang ada di sini. Iya kan? Iya kan, nggak?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.